3, tobat. Jadi ternyata dalam Alkitab dijamin menjadi penghuni surga kalau mau tobat. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapapun dosa kita, kalau kita mau mohon ampun, dosa kita diampuni. Maka dalam Islam kan diterangkan itu ya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut, kembali ke lembaran yang separuh itu, yang nomor 3, tobat. Tidak Quran saja yang menyuruh kita tobat itu. Quran sudah jelas, tidak usah kita uraikan ya, jelas. Tapi ternyata dalam Alkitab beberapa ayat saya tulis itu jelas itu. Yesus sendiri ngomong bertobatlah. Ya, saya carikan supaya panjenengan yakin betul bahwa ini ucapan Yesus. Iya, 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa yang memberitakan? Yesus ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus tidak pernah ngomong jok kuatir dosamu wis tak tebus. Ayat yang saya tulis itu semuanya perintah tobat itu. Makanya saya sering menyampaikan dalam banyak pengajian, lembaran yang saya berikan itu walaupun gemeletak di atas meja, ada tamu Nasrani tidak usah gopo, dibaca monggo beneran, diminta weneno, nanti penjenengan fotokopi lagi ya. Nah kalau kemudian dia membaca terus ngejak dialog Pak, ya ini penjenengan bisa ya penjenengan layani, nek gak iso ya telepon gitu ya. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan itu barangkali yang di YouTube sudah itu, Rongkot Barata dulu itu yang Pak Mahmud itu loh ya. Itu. Pak Mahmud didatangi oleh 4 orang itu. Rongkot Barata Al Muslimun masih jelek. Datangi Pak Mahmud kurang menguasai. Lalu beliaunya ke Pak Abdul Wasian. Pak Wasian itu topnya kristologi. Pak Wasian akan keluar pulau. Lalu Pak Wasian bilang, Nang Fadilai, bilang aja dari saya. Akhirnya ke tempat saya, Pak Fadil, saya Mahmud, ini gini. Ya, siap. Itulah ceritanya, maka viral tempo hari itu ya, ceramah Sentang itu yang di Rongkot Barata itu. Sama dengan penjenengan. Ketika dibaca oleh orang Kristen terus wong iku jak dialog kan enggak ngatasi. Kasih nomor telepon saya. Iki lho telepon guruku, mari yes. Ya, insya Allah saya siap melayani. 3, tobat. Jadi ternyata dalam Alkitab dijamin menjadi penghuni surga kalau mau tobat. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapapun dosa kita, kalau kita mau mohon ampun, dosa kita diampuni. Maka dalam Islam kan diterangkan itu ya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita orang Islam itu dilarang putus asa ya. Kadung ini mesisan. Kan ada ucapan gitu ya. Jadi tambah gak karu-karuan. Jangan. Asal kamu mau tobat, minta kepada Allah. Ya, itu di surat 3953 insya Allah itu. Hai hamba-hambaku. Artinya orang yang banyak berbuat dosa. Hai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas terhadap dirinya sendiri, banyak dosa. Terus nah jelas lah itu. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah ya. Kenapa? Lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni dosa semuanya. Enggak cuma seperempat, separuh, enggak, semuanya.
Asal kamu betul-betul taubatan nasuha. Terus Allah itu Maha Pengampun. Selama kita mau datang pada Allah, yakin ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun dan kita betul-betul mohon ampun dengan cara yang benar, itulah ya. Kalau yang perbuatan syirik yang tidak diampuni itu kalau mereka sudah meninggal ya, tapi belum sempat tobat gitu ya. Yang syirik katanya dosa syirik. Bukan meninggal. Roh sudah di tenggorokan. Jadi batasan tobat yang tidak diterima itu bukan sekedar sudah mati, tapi sudah roh di tenggorokan. Artinya sudah tidak ada. Seperti Fir'aun itu kan masih hidup. Fir'aun itu masih hidup. Lalu dia berkata, sesungguhnya saya percaya pada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu Fir'aun masih hidup, tapi dalam kondisi gelagap-gelagap antara hidup dan mati di Laut Merah itu. Bahkan kalimat berikutnya, dan sesungguhnya saya adalah orang yang berserah diri. Mantap tobatnya, tapi terlambat. Nah, iya. Gini, jadi dosa apa saja, ya, termasuk syirik sebenarnya. Kalau tobatnya taubatan nasuha, balik pada 3953 tadi, Allah akan mengampuni. Tapi apalagi dosa yang selain syirik, istilahnya bobot pelanggarannya lebih ringan dibanding syirik. Nah, 66 ayat 8. Iya, surat ayat khusus ini. 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dari sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Yang menjadi persoalan adalah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Saya sudah sering menyampaikan ada 4 langkah. 1, menyesali perbuatan yang telah lalu. Ya, jadi apapun bentuk pelanggaran kita, menyesal, ya Allah, saya menyesal, ya Allah, kenapa saya kemarin kok berbuat seperti itu. Menyesal. Yang kedua, mohon ampun, ya Allah, ampuni ya Allah dosa saya. Yang ketiga, jangan mengulangi, atau dalam kurung, jangan membuat kesalahan baru. Jangan-jangan diartikan saya tidak mengulangi, tapi pelanggaran yang lain, pekpo aja. 3. Yang keempat, diikuti dengan amal soleh. Itulah taubatan nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga, karena dosanya sudah di Oh